Halo, selamat tahun baru 2021 Fishing Buddy. Di tahun ini semoga kita diberi kesehatan jasmani, rohani, dan sehat finansial juga tentunya ya. Tahun 2020 itu emang agak berat ya. Tahun pandemi, corona, semuanya serba stuck, berat. Dan saya pun terpisah dari keluarga saya. Untuk anak saya kasih ucapan selamat tahun baru juga nih. Jadi mereka semua di Jepang, anak istri saya. Oke, di episode kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan mancing forever selama tahun 2020 kemarin. Dan tentunya nanti di akhir episode ini saya akan bagiin joran MPG 69. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Cekidot. Mancing sudah menjadi jalan hidup saya saat ini. Mulai dari menggeluti spot fishing dengan piranti ultra ringan, yes, big game fishing untuk mencari ikan di laut dalam, serta popping untuk mencari monster GT. Akhirnya ini juga size-nya lumayan besar. Saya akan berburu top predator ke seluruh penjuru negeri, masuk ke sungai pedalaman hutan demi mendapatkan ikan trofi incaran saya. Inilah alasan saya datang ke berpetualang ke Afrika hingga ujung utara bumi Alaska. Petualangan mancing saya selengkapnya bisa Anda ikuti di YouTube channel Mancing Forever, Lifetime Angler. Oh iya, di awal tahun ini saya mendapat kado spesial yaitu 10.000 subscriber. Nah, untuk merayakan 10.000 subscriber ini saya akan bagi-bagi satu joran MPG senilai 1 juta rupiah ini ya. Tonton sampai akhir. Saya akan cerita perjalanan saya di bulan Januari 2020. Yaitu saya pergi ke Morotai. Jadi Morotai itu di Ternate, masih terbang lagi ke sana. Dan target utama saya di Morotai ini popping sebenarnya, popping sama nyari tuna di sana. Karena saya ketemu kawan YouTuber juga, Toto B Mania. Halo Bang Toto B, apa kabar? Keren spotnya. Jadi saya itu kita popping dan saya nganterin Pak Yogi untuk strike GT pertama kali dalam hidupnya. Saya juga ada strike sih, cuman ya videonya nggak ada. Tapi Morotai itu tempat yang luar biasa bagi saya karena apa ya, spot poppingnya itu deket, cuman 10 menit 15 menit dari darat sudah nyampe spot. Keren banget deh. Itu di Morotai bulan Januari. Nah, di bulan Februari 2020 saya pergi ke Nabire. Saya ke sana itu untuk survei spot untuk mencari Papuan bass, Papuan black bass, dan spot-tail bass. Jadi saya mancingnya sama bareng dengan Pak D. Joko, teman saya dari Jack Angler. Dia punya rumah di Nabire. Jadi kita survei di sana. Hampir seminggu saya di sana. Masuk hutan, keluar sungai, masuk lagi demi nyari spot-tail bass. Dan spotnya sih masih amazing banget sih di Nabire ini. Spot ikan gedenya itu ada gitu loh. Jadi beberapa kali line break, dan memang sih kalau kita masuk ke dalam hutan apalagi Papua itu kadang kejutan-kejutannya itu yang bener-bener wow gitu. Keren. Itu di Februari 2020.
Sebenarnya masih di bulan Februari saya juga sempat ke Padang. Di Padang itu kita ke Lubuk Larangan. Sempat ketemu Mas Rudi juga di sana. Mas Rudi, apa kabar? Selamat tahun baru. Mas Rudi itu bikin konten di Lubuk Larangan. Saya sempat nemenin beliau. Terus habis itu saya lanjut ke Mentawai. Di Mentawai kita popping juga, dapet GT lagi. Terus habis itu saya casting di Muara. Kita pakai UL saat itu, dengan pakai micro jig 10-15 gram itu saya dapetin jig itu banyak banget. Sehari itu kita cuman casting paling 5-6 jam dapat 20 ekor GT. Asli keren. Itu di Mentawai bulan Februari. Di bulan Maret saya bikin event mancing terbesar di Indonesia yang letaknya sangat strategis, yaitu di JCC Convention Center. Kalau biasanya sih kan kalau IFTE itu kan adanya di pinggiran ya, selalu di mall, di utara kayak gitu. Tapi kali ini saya bekerja sama dengan Konsina, kita bikin Indo Fishing Show. Gabungan antara anak outdoor dan anak mancing, kita gabungin jadi satu di situ. Ajib, itu salah satu pencapaian saya tertinggi di 2020 lah. Karena kita create event yang eventnya itu kalau boleh dibilang paling megah lah gitu kan. Mulai Pak Ade Amerta datang, teman-teman semuanya kita ada Mas Lastio, Kang Ito dari Duraking, semuanya ngumpul di situ. Oh iya, Mas Bayu Nur juga ada di situ. Itu gelaran yang menurut saya sih wah gitu. Wah banget. Itu di bulan Maret ya. Nah, habis gelaran itu masih di Maret, saya ajak anak-anak saya mancing ke RCG, Rawa Kalong Casting Ground. Saya ini kan sebenarnya saya kenalin mancing itu dari kecil, dari umur 3-4 tahun itu dia udah mulai mancing yang gede itu. Dan ketika ada RCG itu banyak teman-teman sekolahnya dia itu pengen diajak mancing gitu, karena kan di Jepang kan agak susah ya nyari ikan-ikan gede yang sangat friendly buat anak-anak. Dan di sana saya bawa teman-temannya Kirana sama Sarah itu mancing di situ. Wah asik, lihat anak-anak narik ikan, seneng, happy, itu priceless lah gitu kan. Itu di bulan Maret 2020. Nah ini nih, di bulan Maret ini habis saya bawa ajak mancing anak-anak saya ke RCG, COVID datang. Corona masuk Indonesia, Jakarta lockdown. Sebenarnya sih tidak ada pilihan. Sebenarnya sih masih ada pilihan buat anak sama istri saya stay di Indonesia, tapi melihat teman-temannya yang tadi main mancing bareng itu pulang ke Jepang, anak saya sedih dong, karena kan teman-teman sekolahnya nggak ada semua. Jadi saya kirim anak sama istri saya balik ke Jepang, ke rumah mertua saya di sana. Ya
Saya sih merasa kalau mereka di Jepang lebih safe lah gitu kan, dengan fasilitas kesehatan dan macam-macam di sana lebih safe. Ya, dari bulan Maret sampai sekarang Januari ini hampir 9 bulan saya nggak ketemu anak istri saya. This fucking COVID emang gila nih anjing. Nah, untuk menghibur diri ketika anak-anak saya pulang ke Jepang, saya di bulan April saya belajar mancing ikan kecil ke Temanggung. Jawa Tengah. Itu pertama kali saya kenal mancing microfishing. Saya mancing bareng Pak Mul, Pak Antonius Mulyadi, mancing uteng di pinggir jalan, mancing wader, terus di sana saya juga bikin konten Spiderman yang hot shark Spiderman itu mancing sama teman-teman juga di sana. Dan jadi memang microfishing ini di saat pandemi kita nggak bisa kemana-mana, mancing dekat rumah aja ternyata fun gitu kan. Saya kenal ikan-ikan kecil itu membangkitkan memori masa kecil lah gitu kan. Dan di saat yang sama Om Budiwi sama Kang Haribuana itu bikin grup High School Tanago. Jadi momennya itu bener pas gitu, bener-bener pas gitu. Jadi di saat kita nggak bisa kemana-mana, microfishing Tanago ini jadi pilihan, jadi alternatif gitu, supaya kita tetap dapetin soul mancingnya itu tetap ada gitu kan, gitu. Nah, Jangan bilang-bilang Haribuana ya, saya Spiderman. Udah cocok. Udah. di bulan Mei kita launching MPG 69. Jadi ini adalah joint project antara 69 sama MPG. 69 punya Bro Michael Gatot dan MPG adalah brand saya. Kita join project di situ untuk bikin rod UL yang ini didesain itu atas kemauan atas idenya si Mike dan feel mancing saya gitu. Jadi kalau ditanya 69 MBG ini benar-benar rod UL yang gue banget gitu, yang saya udah tes ke Papua, untuk black bass, tenggiri, ikan-ikan kecil, semuanya itu saya bisa dapetin dengan rod 69 MPG ini. Di bulan Juni saat Tanago berjalan, saya bikin geng kecil namanya Tanago Freak Boys. Jadi bapak-bapak setengah baya yang ya kita nggak bisa kemana-mana ya, kita pandemi ya, jadi kita mancing deket-deketan aja, kita ngeliwet bareng, kita masak bareng dengan teman-teman Tanago Freak Boys ini, dan bener-bener itu healing banget deh. Dengan suasana pandemi itu kita bisa benar-benar relax ini dengan Tanago, itu keren banget. Itu di bulan Juni, Tanago Freak Boys. Nah, saya itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu kan
bener-bener gila Tanago kan. Tapi ada satu kelemahan yang bagi saya untuk bikin umpan itu yang gak ribet gitu loh, yang simple gitu. Kebetulan sahabat saya, kontak Saya undang Kang Ito mancing bareng kita Tanago, bareng Tanagoan. Terus saya bilang Kang Ito, kita ada satu peluang di sini yang bisa kita bidik, yaitu umpan Tanago. Belum ada loh umpan Tanago itu di Indonesia yang orang tinggal masukin air panas terus langsung jadi mancing gitu. Oke Mas Agung, saya bikinin langsung. Kang Ito nggak butuh lama, seminggu jadi itu umpan, kita tes, launching. Killer banget nih umpan. Sadis. Sekarang distribusinya mulai dari Aceh, Medan, Riau, Kalimantan, Jawa, Jogja sampai ke Papua. Sudah ada umpan Tanago. Itu kita launching di bulan Juli. Terima kasih Kang Ito. Jasamu tiada tara. Di bulan Juli. Nah, Agustus kita, jadi kan si umpan Tanago itu biasanya kita pakai buat mancing wader, benter, kayak gitu-gitu kan. Tapi kita tes si Tanago ini buat galapong, masuk ikan mas. Kita mulai masuk di ikan mas juga, dan dan bisa happy, makan banyak. Tanago memang jago. Oh iya, di bulan Juli juga saya sama Bro Danur Haumahu itu launching Rasbora Series. Jadi kalau tadi itu kita ada umpan Tanagonya, terus kita bikin juga floater Rasbora Series, floater yang kecil. Untuk ikan kecil itu kan ya banyak sih sebenarnya, tapi ini ada kreasi dari Bro Danur. Akhirnya kita launching lah itu si Rasbora Series itu di pasaran. Ini kelas premium, keren juga sih. Nama kita ada di situ, Rasbora Series. September udah mulai agak longgar. Jadi saya pergi ke Cirata. Kita casting hampala di situ sama Mas Rudi. Mas, kopi mas. So, mantap ya. 69 MPG sama lure-nya dari Magu gitu ya? Iya. Soto. Dan kalau ngomong casting hampala sih pasti seru ya. Dan kita tes pakai MPG 69 buat casting, dan emang enak ini, joran asli enak. Jorannya ujungnya solid. Kalian harus punya deh 69 MPG ini. Casting hampala di bulan September. Nih, hampal. Oktober saya mulai road trip ke Jawa, mulai ke Jogja. Saya mancing uceng, terus ke Semarang, mancing bader, ke Bojonegoro, mancing di Bedung Gerak, dan saya banyak dalam satu bulan itu hampir 3 kali ke Jawa itu. Road trip Jakarta Jawa, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Semarang. Dan untuk tes si umpan Tanago ini benar-benar proven gitu loh, nggak cuman
campaign-nya, nggak cuma breedingnya yang bagus, tapi harus head test langsung dan hasilnya memuaskan. Main Tanago itu menyenangkan gitu. Ya itu yang saya banyak road trip ke Jawa, karena memang mau nggak mau Jawa itu adalah pasar potensial buat umpan Tanago selain di luar Jawa ya, Kalimantan, Sumatera. Tapi Jawa harus jadi tuan rumah. Makanya saya sering pergi ke Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Lunga mancing ke bro. Oke, hari ini kita mau microfishingan. Nah, waktu saya tur Jawa ini, saya juga sempat mampir ke Purwokerto. Saya ketemu dengan Mas Aris Lunga Mancing, yang fokus dari awal bikin channel itu dia selalu mancing ikan-ikan kecil atau tanagoan ya. Dan beliau ini adalah living legendnya buat di microfishing Indonesia kalau saya bilang. Karena dengan mancing ikan kecil, dia bisa menghidupin keluarganya sampai sekarang. Itu yang saya salut dari Mas Aris Lunga Mancing. Salam hormat Mas Aris. Ya, sekarang ke November 2020. Saya dapat kiriman patoti dari Samarinda. Dikirim sama Tosi, teman-teman Samarinda, dan ditangkap sama Danur ya, itu ikan. Dan di masa pandemi ini sebenarnya saya juga punya hobi baru, main aquascape. Ada 2 aquascape, sebenarnya ada 4, tapi saya ringkas jadi 2 biar nggak ribet gitu. Dan aquascape ini jadi hobi baru, ada wild betta patoti di situ dan happy gitu main si aquascape itu. Saya nggak sendirian, ada ikan. Nah, akhirnya sampai di akhir tahun, di Desember kemarin ada event yang keren, namanya Adu Amis Youtuber. Idenya dari Kang Ito. Kita kumpulin youtuber-youtuber se-Jabodetabek, kita create event di situ, adu umpan di situ, harus pakai amisan. Ada musisi mancing, Mas Oni juga datang di event itu, dan gokil. Saya itu umpan Tanago berjaya di situ. Saya dapat 30 ekor lebih, masuk nominasi, kan keren sebagai umpan Tanago, masuk nominasi di Galapung. Begitu ceritanya. Mancing ikan mas menyenangkan. Di sini gampang banget ternyata. Iya. Kacau, abis gokil kacau. Makan ya, ayo makan. Jangan pakai setruman. Nah, sekarang kuis. Saya akan bagikan satu joran MBG ini. Tadi kan udah lihat ya ini apa, videonya di depan. Saya buka dulu jorannya. Ini joran baru ya, masih baru, totally baru ya, baru ringnya Fuji ya, 69 mpg dengan ini solid tip, ini UL. Ini akan saya bagi buat teman-teman yang beruntung ya, jawab di kolom komentar. Nanti akan saya pilih satu orang pemenang. Di episode selanjutnya akan saya umumkan langsung pemenangnya siapa. Pertanyaan adalah, di bulan apa MBG 69 launching, dan ikan apa aja yang ada di video tadi yang udah berhasil landed dengan MBG 69 ya. Selain launching tadi kan saya pakai mancing juga di mana-mana. Targetnya apa? Ikannya apa yang landed? Ya, itu pertanyaannya. Oke, itu adalah perjalanan mancing saya selama tahun 2020. Banyak cerita, saya pergi ke beberapa tempat, dan tentunya 2021 ini adalah tahun kebangkitan bagi kita semua. Kita harus bangkit, kita harus fight. Kita lawan ini corona. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan. Tahun 2021 adalah tahun yang harus lebih cerah bagi kita semua.